Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir kami, yaitu tugas kelompok di mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Ahmad Fasihah Hastawan, STM Engineering. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tema yang kami akan bahas yaitu perencanaan usaha. Dari kelompok kami akan membahas tentang perencanaan usaha di bidang kuliner, yaitu olos. Olos makanan hits dan milenial di generasi sekarang. Sebelum kami memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Arya Isfa Ramdan Pratama, dengan NIM 5312421002. Ada Erika Sindiana Mahesti dengan NIM 5312421019, dan ada Ninda Yulia Dwi Rahmawati dengan NIM 5312421022, dan ada Muhammad Pahlevi 5312421032. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari asal-usul jajanan olos. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu makanan olos terlebih dahulu. Jadi jajanan olos merupakan salah satu makanan khas asal kota Tegal yang terbuat dari tepung terigu yang dibentuk bulat dan di dalamnya diisikan isian berupa kembang kol dan juga cabai rawit, yang selanjutnya adonan tersebut lalu digoreng hingga mengeras. Nah, dikarenakan di dalamnya terdapat isian berupa cabai rawit, maka makanan ini memiliki cita rasa yang pedas yang menjadikan salah satu ciri khasnya. Nah, untuk asal mula dari jajanan ini bermula ketika sang penemu yang awalnya berjualan risoles, yang mana kebanyakan pembelinya adalah anak kecil, dimana kebanyakan pembelinya menyebut risoles dengan sebutan oles, yang mana lambat laun pada akhirnya nama tersebut diganti menjadi olos. Nah, namun yang membedakan dengan risoles adalah isiannya, yang mana olos hanya berisikan kembang kol dan juga cabai rawit saja. Menurut penemunya, olos pada awalnya sama dengan risoles pada umumnya. Namun dikarenakan banyak pembeli olos yang tidak suka dengan isiannya, maka sang penemu akhirnya hanya mengisikan kembang kol dan juga cabai rawit saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana dan biaya. Untuk rencananya, kami akan memilih lokasi di Pasar Banaran, yang mana wilayah tersebut masih dekat dengan daerah sekitar UNES. Untuk biaya sewa tempatnya sendiri, menurut survei yang kami lakukan, untuk sewa tempatnya sekitar 150.000 per bulan. Lalu untuk target pembelinya, kami menargetkan kepada semua kalangan, sehingga semua kalangan dapat menikmati olos dari kami. Lalu untuk sumber modalnya sendiri, untuk sumber modalnya akan bersumber dari hasil iuran kami berempat. Lalu untuk hasil penjualannya nanti akan dibagikan kepada kami berempat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan pokok olos. Jadi untuk bahan utama olos sendiri terdiri dari tepung terigu, lalu tepung tapioka, dan juga margarin. Lalu untuk bahan isiannya sendiri, seperti yang telah saya sebutkan tadi, olos memiliki isian berupa kembang kol dan juga cabai rawit. Lalu selanjutnya untuk bumbu dan rempah-rempahnya sendiri, kami memasukkan bawang putih, garam, lada, serta penyedap rasa. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai perencanaan modal. Nah, untuk perencanaan modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan modal bahan baku dan perencanaan modal peralatan. Untuk perencanaan modal bahan baku terdapat tepung terigu
sayuran, minyak, bumbu, air, dan gas. Nah, kami menentukan harga setiap bahan baku ini menurut harga yang ada di pasaran. Seperti tepung terigu 5 kg-nya sebesar 150.000 dan sayuran 27.000, kemudian ada minyak 1 kg-nya seharga 75.000, kemudian ada bumbu 10.000 dan air isi ulangnya 5.000, kemudian ada gas 20.000. Nah, kami memilih gas isi ulang 20.000 karena salah satu dari kami telah memiliki tabung gasnya. Jadi untuk menghemat pengeluaran yang kami gunakan untuk membangun usaha olos unyil ini. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran peralatannya sendiri terdapat sewa tempat 150.000 per bulan. Nah, sebelumnya kami telah mensurvei tempat yang akan kami jadikan untuk berjualan olos, yaitu di dekat Pasar Banaran. Nah, kemarin kami telah mewawancarai 2 penjual yang ada di sana dan mereka memberikan penjelasan bahwa penyewaan tempat yang ada di sana yaitu 1 bulannya seharga 150.000. Nah, kemudian untuk promosi brosurnya sendiri seharga 15.000 dan stiker produknya yaitu 15.000, dan untuk stand atau warung yang dijadikan untuk mendirikan olos unyil ini yaitu seharga 1.750.000. Kemudian total dari semua perencanaan modal rasional yang kami keluarkan seharga 2.217.000. Nah, untuk peralatan wajan, panci, susuk, dan spatula kami mengeluarkan peralatan tersebut dari peralatan yang kami punya di masing-masing kos kami. Jadi kami menghemat pengeluaran yang kami keluarkan untuk membuka usaha olos unyil ini. Nah, selanjutnya ada pembagian job desk. Pembagian job desk ini terbagi menjadi 2, yaitu mencari dan mengolah produk, dan yang kedua menjual dan menjaga produk olos unyil yang kami perjualkan. Nah, untuk mencari produk yang kami buat, kami akan mencari semua produk-produk atau bahan-bahannya di Pasar Banaran atau Pasar Sampangan yang berada di bawah UNES. Nah, kemudian untuk mengolah produk sendiri, kami akan mengolahnya di kos saya, yaitu di Gang Nangka. Nah, untuk menjual dan menjaga produknya, kami memilih Arya dan Pahlevi. Nah, kemudian Arya dan Pahlevi akan menjaga produk ini atau memperjualkan produk olos unyil ini sekitar pukul 3 sore sampai 9 malam. Menurut kami, waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kami berjualan karena tidak akan mengganggu jadwal kuliah kami. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi usaha. Nah, strategi promosi usaha yang kami pilih yang pertama yaitu menawarkan harga diskon kepada konsumen. Berkaca pada diri kami sendiri, ketika kami mendapatkan harga produk, semisal ada sebuah produk yang diperjualkan beli 1 gratis 1 atau gratis diskon 50%, maka kami akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Maka kami memilih menawarkan harga diskon kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu membroadcast kontak untuk menawarkan produk. Nah, hal ini kami lakukan jika ada orang yang telah membeli produk olos kami, maka kami menyertakan nomor yang tertera pada stiker yang telah kami cetak pada produk tersebut. Maka mereka akan menyimpan nomor, dan kami ketika membroadcast atau memasarkan produk olos kami di WhatsApp, maka mereka akan mengenali produk yang kami jualkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berpindah tempat yang lebih strategis. Hal ini kami jadikan langkah untuk meningkatkan promosi usaha karena ketika tempat yang kami tuju di awal tapi mengalami sepi atau kurangnya ketertarikan di lingkungan sekitar tersebut, maka kami akan memutuskan untuk pindah tempat yang lebih ramai dan lebih strategis. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menambahkan varian rasa yang unik dan menarik. Menurut kami, promosi menambahkan varian rasa cukup untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk olos kami. Seperti mereka akan tertarik jika produk-produk atau rasa-rasa yang kami perjualbelikan itu menarik dan unik atau belum ada di pasaran. Nah, yang terakhir yaitu mempromosikan produk lewat sosial media. Nah, di sini kami juga membuat sebuah sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp. Nah, kami mencoba untuk memasarkan juga melalui online seperti
pembelian melalui WhatsApp minimal pembelian 10.000 kami juga akan memberikan fasilitas COD atau antar jemput olos yang kami perjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu lokasi bisnis olos. Untuk lokasi bisnis olos yang kami pilih yaitu di lokasi Pasar Banaran UNES sekarang Gunung Pati, dekat Pasar Banaran. Nah, menurut kami lokasi tersebut sangat strategis untuk kami berjualan olos karena cukup ramai untuk dilalui masyarakat UNES. Nah, di sana juga banyak penjual yang menjualkan berbagai macam produk yang mereka jual. Nah, menurut kami tempat tersebut sangat worth it untuk kami berjualan olos unyil di sana. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari usaha kami. Yang pertama yaitu menggunakan bahan yang berkualitas. Tujuannya agar kami dapat menciptakan produk yang berkualitas juga nantinya. Yang kedua yaitu menggunakan packaging yang kekinian atau mengikuti tren. Tujuannya agar para kalangan anak muda lebih tertarik pada produk kami karena kebanyakan anak muda lebih tertarik pada tren yang sedang ada. Berikutnya yaitu kami ingin menampilkan berbagai varian rasa, yaitu ada 8 varian rasa. Yang pertama ada pedas, yang kedua ada original, yang ketiga ada balado, yang keempat ada keju, yang kelima ada jagung manis, yang keenam ada rumput laut, yang ketujuh ada barbecue, dan yang kedelapan adalah sambal mata. Karena menurut kami kebanyakan pedagang olos hanya memberikan 2 varian rasa. Jadi kami ingin menampilkan produk yang berbeda dan lebih menarik. Berikutnya yaitu kami ingin menciptakan olos cemilan yang ramah di kantong. Karena nantinya kami akan menjual satu packagingnya yaitu 10.000 dengan isiannya ada 12 biji. Menurut kami harga tersebut masih terjangkau dan ramah di kantong. Selanjutnya adalah menyediakan pembelian secara online maupun offline. Apabila secara offline kami menyediakan stand di dekat Pasar Banaran. Apabila secara online kami menyediakan pemesanan bisa melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Kami juga siap mengantarkannya dengan minimal pembelian 10 biji. Berikutnya adalah gambaran dari ide stand usaha kami nantinya. Menurut kami ide stand tersebut sangat cocok karena pada gambar tersebut menurut kami standnya sangat multifungsi, di mana yang pertama di atasnya itu terdapat pelindung agar nantinya saat hujan tidak kehujanan, saat panas tidak kepanasan. Yang kedua menurut kami pada stand tersebut terdapat banyak ruang yang dapat kami manfaatkan untuk menyimpan barang pada saat penjualan. Berikutnya adalah ide packaging dari kelompok kami. Kami menggunakan ide packagingnya seperti itu karena menurut kami packaging tersebut sangat mengikuti perkembangan zaman dan bertujuan agar lebih menarik minat pembeli di kalangan anak muda yang suka mengikuti tren masa kini. Selanjutnya yaitu gambar ide logo kelompok kami. Kami memilih warna kuning karena menurut kami warna kuning menggambarkan warna kegembiraan dan harapan. Seperti halnya sinar matahari yang menyinari hari-hari kita yang membuat hidup kita lebih bersemangat. Dalam dunia desain, warna kuning meningkatkan kesan kebahagiaan dan kejayaan. Oleh itu kami menggunakan warna kuning. Yang kedua yaitu gambar koki perempuan. Itu bermakna yaitu yang membuat masakan tersebut perempuan. Yang ketiga yaitu di bawahnya adalah ada akun media sosial kelompok kami. Tujuannya agar para pembeli dapat memesannya melalui media sosial kami. Nama produk kami adalah olos unyil. Kenapa kami menamainya olos unyil? Karena bentuk olos yang sangat kecil-kecil. Baik, sekian video kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.